Dah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam untuk kita semua. Mudah-mudahan diberi kebaikan kita hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran akidah akhlak, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca doa. Ya, membaca doa secara bersama-sama. Berdoa mulai. Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilm warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pembelajaran pagi ini Bapak coba mengarahkan kalian sedikit tentang bahwasanya tentu di dunia ini Allah menciptakan kita tidak luput dari sifat-sifat baik maupun sifat yang tercela. Yang mana kemarin kita sudah mempelajari sifat tercela yaitu hubbud dunia dan yang lain-lainnya. Jadi sekarang tentu kita mengkaji sifat-sifat Allah. Jadi sifat Allah ini ada 3 sebenarnya anak-anak Bapak sekalian. Tahu Rita apa saja sifat-sifat Allah itu? Sifat wajib, Pak. Sifat wajib. Wajib. Kemudian sifat apa lagi? Sifat mustahil. Sifat mustahil. Kemudian apa lagi? Rara? Ya, Pak. Sifat apa lagi? Belum jumpa ini, Pak. Oh, belum jumpa. Masih cari halaman. Jais, Pak. Sifat 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 jais. jaiz. Memang ada 3 sifat, cuman pada kesempatan kali ini kita akan hanya mempelajari tentang di bab 2 ini tentang sifat-sifat wajib Allah. Jadi sifat wajib ini sebenarnya di dalam kita, makanya ini video ini sebenarnya bisa kita tayangkan, nanti bisa kalian lihat video ini juga ada nanti link saya bagikan di terakhir. Jadi kalian lihat di rumah dan kalian analisis tentang video-video yang ada linknya Bapak bagikan nanti. Ya, anak-anak Bapak. Iya, Pak. Jadi sifat-sifat wajib bagi Allah, yang mana arti dari sifat wajib itu tentu sifat yang memang pasti ada pada zat Allah. Apa contohnya? Wujud. Hafal surat Al-Ikhlas semuanya anak-anak Bapak? Masa iya udah besar-besar nggak hafal? Ada Pak. surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah. Coba baca Bu Ria, anak kami Rita. Iya, Pak. Coba baca surat Al-Ikhlas dulu lah. Sama-sama, Pak. Sama-sama boleh juga. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, bacaannya nanti dibaguskan lagi sedikit. Nanti kita belajar Iya, juga Pak. dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Jadi ini ada gambar sifat Allah yang wajib itu ada 20. Itu bisa kalian lihat sifat 20 wajib Allah. Yang pertama ada wujud, ada kidam, ada bako. Jadi ini bisa juga kalian nanti analisis, kalian hafal, ada nyanyinya nanti. Di video yang nanti Bapak suruh analisa di rumah itu nanti ada videonya, nyanyinya. Wujud kidam bako,
Khalafatul lil hawadi qiyamuhu binafsihi wadaniya kudat irodat. Ya, yang hafal nanti Bapak kasih nilai banyak nanti. Paling tinggi lah yang hafal tentang sifat 20 ini. Tetapi untuk kali ini Bapak mengajarkan tentang sifat 20 ini yang mana dikelompokkan dalam 4 kelompok. Di antaranya dari 4 kelompok itu ada namanya sifat nafsiyah. Yang mana sifat nafsiyah ini adalah sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib Allah yang berhubungan dengan zat Allah. Yakni sifat wujud yang masuk dalam kategori sifat nafsiyah. Kalau sifat salbiyah adalah sifat wajib yang dimiliki oleh Allah. Jadi ini bisa nanti kalian baca, kalian simpulkan apa sebenarnya maksud dari sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Yang mana ma'ani ini tentu berhubungan dengan perbuatan atau kehendak Allah. Sedangkan ma'nawiyah ini sifat wajib yang berkaitan dengan sifat ma'ani. Jadi wujud adalah sifat yang pertama yang berarti zat yang pasti ada. Qul huwallahu ahad. Kemudian ada kidam terdahulu. Kemudian Aduh Pak, mati lampu Pak, hilang jaringanku. iya Bu. Kemudian ada bako. Yang selanjutnya ada kudorat, irodat, ilmun. Yang mana kudorat ini berarti Allah itu pemilik dan pemegang kekuasaan terhadap segala sesuatu. Ini bisa nanti dilihat dalam surah Al-Baqarah. Ayat 20 bisa kalian lihat nanti di rumah. Kemudian irodat juga yaitu sesuatu yang mana Allah itu berkehendak atas segalanya. Juga nanti bisa kalian lihat pada surat Hud ayat 107. Begitu juga dengan ilmun yang mana mengetahui segalanya. Sebenarnya Allah ini memang maha. Dia sudah mengetahui segalanya. Mungkin anak-anak Bapak sudah tahu, bisa dilihat dalam surah Aqaf ayat 16. Oke, sampai di situ anak-anak Bapak ada yang mau bertanya tentang sifat wajib Allah? Jadi memang ada yang ke-10 sifatnya ini yaitu hayya, yaitu Allah itu maha hidup. Hidup kekal dan abadi. Kemudian ada sam'un, dalam bahasa Arab mendengar. Jadi Allah ini mendengar, tidak ada terbatas pendengarannya. Kemudian basar, Allah ini maha melihat. Jadi itu. Yang ke-13 Allah juga maha qadiron. Dalam bahasa Arabnya berarti kuasa. Yang ke-15 ada muridan yang artinya kehendak. Kemudian ada hayyan. Dalam bahasa Arabnya artinya hidup. Dan ada sam'an juga mendengar, ini termasuk dalam sifat wajib Allah. Basiron mutakallim. Jadi ini macam-macam sifat-sifat wajib Allah yang kita ketahui. Ada 20 sifat wajib bagi Allah. Jadi Rara, ada yang mau ditanyakan? Enggak Pak. Ada yang mau bertanya? Enggak Pak. Tidak ada yang mau bertanya. Udah Bapak yang bertanya lagi? Mana? Di bagasi. Bella tadi yang terakhir. Oke, baiklah. Sekarang Bapak bertanya dulu kepada
Rita Susanti, menurut anak kami Rita, berapa sebenarnya klasifikasi dari yang dinamakan dengan sifat wajib Allah itu? Ada berapa klasifikasinya? Ada 4, Pak. 4, bagus sekali. Jadi 4 ini apa yang pertama? Rita? Yang pertama nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Dan ma'nawiyah. Bagus sekali. Rara? Jadi sifat yang keempat itu memang harus kita imani. Wajib kita ketahui. Dan wajib kita contohkan di dalam kehidupan kita. Karena tujuan pembelajaran ini tiada lain dan tiada bukan kita bisa menganalisis, bisa mengklasifikasikan, dan bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari dari sifat-sifat wajib bagi Allah. Di pertemuan kita kali ini hanya itu saja. Yang tidak hadir nanti dikasih tahu. Bagi yang hadir ada tugas bahwasanya yang saya suruh adalah analisislah nanti saya bagikan videonya, dianalisis apa sebenarnya yang ada di dalam video itu dan klasifikasikan kembali bagaimana sifat dari nafsiyah, qalbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Apa sebenarnya yang ada di dalam sifat itu? Karena memang ada pembagiannya. Kalau sifat nafsiyah itu ada wujud. Kalau sifat salbiyah ada 3 yang termasuk di dalamnya. Wahdaniyah yaitu esa, kidam terdahulu, bako kekal. Dan ada lagi 2 tambahannya yaitu mukhalafatul lil hawadisi, berbeda-beda dengan makhluk, tidak ada yang sama dengan makhluk ya. Qiyamuhu binafsi, dia berdiri sendiri. Ini klasifikasinya dari sifat salbiyah. Kemudian sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini ada 7. Yang pertama ilmun, yang kedua sama, basar, kudorat, iradat, kalam, dan hayat. Ini ada 7. Kemudian dari ma'nawiyah ada 7 pula, yaitu basiran, mutakalliman, muridan, aliman, sami'an, hayyan, dan qadiran. Ini klasifikasinya. Ada berapa tadi? Anak kami Sri yang dari ma'nawiyah ada berapa klasifikasinya? Ada berapa yang di dalam ma'nawiyah ini sifat wajib Allah? Oh, udah tidur Sri, bangun Sri. Ngantuk dia, Pak. Ngantuk. Ngantuk dia, Pak. Tidurnya kemalaman. Ada berapa, Rara? Sifat ma'nawiyah, sifat wajib bagi Allah di dalam klasifikasinya ada berapa? Ada 7, Pak. Yang pertama, basiron. Yang kedua, muridan. Mutakaliman. Aliman. Sami'an, hayyan, dan kudoran. Jadi anak-anak Bapak minggu depan harus hafal semuanya. Bapak harapkan ini juga nanti sebagai syarat untuk mengikuti ujian nanti. Iya Pak. Untuk semester. Jadi demikian untuk pelajaran kita ini. Tugas tolong dikerjakan. Nanti Bapak periksa. Kalau tidak buat tugas berarti tidak boleh ikut ujian tengah semester. Paham? Paham. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.